khair, alhamdulillah, lebih taat, Allahu Akbar, yes, 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 oke. Sekali lagi ya. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah, lebih taat, Allahu Akbar, yes, 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 oke. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ahlan wa sahlan. Kalian jawab ahlan ti. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab bersama Ustazah Pia. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki ad-darsul awal, pelajaran pertama tentang tadrib al-kitabah, yakni latihan menulis. Mari ucapkan bersama-sama Ustazah, ikuti setelah Ustazah ya. Wahid, isna, salasa. Tadrib al-kitabah. Ulang. Tadrib al-kitabah. Sekali lagi, tadrib al-kitabah. Artinya, latihan pada tema tadrib al-kitabah, kita nanti akan belajar 9 langkah cara menulis. Cara menulis huruf hijaiyah bentuk sambung. Nah, sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kalian untuk menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan penghapus. Nanti Ustazah akan mencontohkan cara menulis huruf hijaiyah bentuk sambung. Lalu kalian ikuti di rumah. Dan nanti hasilnya dipoto lalu dikirimkan ke WA Ustazah ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari latihan menulis huruf hijaiyah bentuk sambung dengan 4 langkah saja. Nanti 5 langkahnya kita sambung ke minggu depan. Baik, kita mulai. Oh ya, sebelumnya jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Baik, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama ada kenali kepalanya. Tulis di sini kenali kepalanya. Kenali kepalanya. Kenali kepalanya ini yakni kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya. Dalam menyambung huruf hijaiyah, kita hanya perlu menulis kepala dari huruf pertama, lalu kita sambung dengan kepala huruf berikutnya. Adapun huruf-huruf hijaiyah pada langkah 1 ini yakni huruf jim. Tulis ya. Jim kepalanya di atas, lalu turunkan ke bawah perutnya. Seperti ini. Lalu diberi titik. Lalu huruf H sama seperti jim, di atas kepalanya baru turun ke bawah perutnya, tapi tidak ada titik ya. Lalu huruf Kho sama, atas kepalanya turun ke bawah perutnya, bertitik di atas. Lalu huruf Sin. Huruf Sin, nah, gelombang-gelombang ya. Seperti angka 3 tapi terbalik. Angka 3 seperti tanda tasydid. Kepalanya di atas, lalu turun ke bawah perutnya, naik seperti ini, melengkung. Lalu shin, huruf shin sama seperti sin, kepala di atas, lalu turun perutnya, beri titik 3. Lalu huruf shad, kepalanya di atas, lalu turun perutnya di bawah. Huruf dot sama seperti shad, turun juga perutnya di bawah. Lalu huruf fa. Huruf fa itu sejajar dengan garis, seperti itu.
Nah, bedakan dengan huruf qaf. Huruf qaf itu kepalanya di atas, tapi turunkan perutnya di bawah dan beri lengkungan seperti ini. Beri lengkungan seperti ini. Nah, ingat ya, fa itu kepala dan perutnya itu di atas garis, perutnya di sejajar garis, sedangkan qaf kepalanya di atas, perutnya di bawah garis, tapi berikan lengkungan di akhirnya. Seperti ini. Kita coba pakai huruf shin, turun ke bawah. Nah, beri harokat fathah, dibaca sya. Huruf fa, nah ini ingat ya, disejajarkan dengan garis. Perutnya itu disejajarkan dengan garis. Beri harokat kasroh, dibaca fi. Lalu huruf ko, ingat huruf ko kepalanya di atas, lalu turun ke bawah perutnya dan lengkungkan ekornya ke atas. Nah, bertitik dan beri harokat dhammatain. Nah, jadi dibaca syafiqun. Ulang setelah ustazah, syafiqun. Ulang lagi, syafiqun. Kita coba sambung huruf shin, fa, dan qaf ini tadi. Kalaunya disambung, kita hanya mengambil kepalanya saja. Nah, huruf shin kita ambil kepalanya saja, seperti ini. Lalu huruf fa-nya kita ambil bulatan di sini. Nah, dan huruf ko. Kalau di akhir kata hurufnya itu kita tulis seluruhnya. Nah, jadi syafiqun. Ingat, di awal dan di tengah jika hurufnya ada yang dari 9 ini, maka ambil kepalanya saja. Yang kepalanya saja yang sini ya. Ambil sininya saja. Nah, tidak perlu menulis seluruhnya kecuali yang di akhir. Yang di akhir tulis seluruhnya. Kita coba lagi. Sejajar garis. Nah, jadi syafiqun. Selanjutnya langkah kedua yakni kanan oke, kiri no. Huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Nah, pada langkah ini, huruf yang di tengahnya ini dia hanya mau disambung dengan huruf yang ada di kanannya, tapi dia tidak mau bersambung dengan huruf yang di kiri. Adapun huruf-huruf hijaiyahnya yakni huruf alif. Lalu huruf da sejajarkan dengan garis. Lalu huruf za sama sejajar dengan garis, beri titik di atas. Huruf ro naik kepalanya di atas dulu, baru turun ke bawah. Sini, nah seperti ini. Itu huruf ro. Huruf z seperti itu juga, turun ke bawah. Nah,
beri titik. Lalu huruf waw. Nah, tadi kan ada huruf fa. Fa tadi garis perutnya itu sejajar dengan garis. Sedangkan qaf perutnya di bawah garis, kepalanya di atas garis, perutnya di bawah garis, tetapi diberi lengkungan. Di akhir, kalau waw itu kepalanya di atas lalu perutnya di bawah tapi tidak diberi lengkungan, seperti ini saja. Nah, tidak diberi lengkungan seperti ini. Cuman turun lepas. Nah, setelah diturunkan perutnya tadi langsung dilepas seperti itu. Paham? Jadi hurufnya ada alif, da, za, ro, zai, waw. Kita ambil contoh, ini huruf sin, alif, dan shad. Huruf sin turun ke bawah parutnya, kita beri harakat fathah, jadi dibaca sa. Huruf alif diberi harakat fathah, dibaca a. Huruf shad kepala di atas, turun ke bawah perutnya. Nah, naikkan. Turun ke bawah perutnya. Lalu diberi harakat fathah. Jadi dibaca sha. Jadi dibaca sa'asa. Dibaca sa'asa. Kita ulang, sa'asa. 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 Ya, kita sambung hurufnya. Ingat, sin hanya diambil kepalanya saja. Nah, baru kita naik ke atas alif. Alifnya, alif. Nah, ini alif. Lalu shad. Kepala di atas, turun ke bawah perutnya. Nah, kita beri harakat. Perhatikan. Nah, alif di tengah ini dia hanya bersambung dengan yang di sebelah kanannya, yakni huruf hijaiyah sin. Sedangkan huruf yang di sebelah kirinya itu shad, dia tidak bersambung, dia tidak mau bersambung. Jadi dia hanya bersambung dengan yang di kanannya saja, yakni huruf sin. Kita coba lagi. Sinnya naik ke atas. Kepalanya di atas, turun, perutnya di bawah. Sekali lagi. Kepalanya naik, lalu kepala di atas, turun ke bawah. Ya. Itu tadi langkah nomor 2. Langkah 3 yakni pindah titik, ganti nama. Titik, ganti nama. Yakni huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Hurufnya punya bentuk yang sama, tetapi hanya dibedakan dengan jumlah titik dan letak titiknya saja. Adapun huruf-hurufnya ada huruf ba. Nah, huruf ba beri titik. Lalu huruf ta itu di atas garis. Ya, maaf. Beri titik 2 di atas, bukan di bawah. Maaf. Lalu huruf sa. Nah, atas garis juga. Lalu beri titik 3 di atas. Huruf nun lengkung. Dan huruf ya
kepala di atas lalu turun ke bawah. Nah, seperti huruf S, tapi perutnya di bawah. Jadi ingat, huruf pada langkah 3, yakni pindah titik ganti nama, ada 5, yakni huruf batasan, nun, dan ya. Kita coba untuk menyambungnya dengan contoh huruf ba. Titik bawah nun. Titiknya di atas, lalu ya. Kepala di atas, turun ke bawah perutnya. Titik 2 di bawah. Nah, beri harokat, jadinya harokat dhammah di ba, harokat kasroh di nun, dan harokat fathah di ya. Jadi dibaca bunia. Ulang, bunia. Bunia. Sekali lagi, bunia. Kita coba sambung huruf ba, lalu nun, dan ya. Nah, coba perhatikan bentuknya. Bentuknya sama. Sama kan? Cuma yang membedakan adalah titik dan letak titiknya dan jumlah titiknya. Kalau ba, titiknya di bawah dan jumlahnya 1. Kalau nun, titiknya 1 di atas. Kalau ya, titiknya 2 di bawah. Beri harokat, jadi bu, ni, ya. Ulang. Nah, bu, ni, ya. Lagi. Itu tadi huruf hijaiyah bentuk sambung pada langkah 3, yaitu pindah titik ganti nama. Langkah terakhir pada pertemuan ini adalah langkah keempat, yakni beda tempat, beda bentuk. Hurufnya cuma 1, yakni huruf H. Seperti bulat lalu diberi garis di tengah. Seperti ini. Kita ambil contoh huruf H, mim, dan sin. Langsung kita buat contoh bersambungnya ya. Kita ambil huruf H dulu. H, seperti ini. Nah, lalu huruf mim, dan huruf sin. Kepalanya lalu turun ke bawah. Perutnya turun ke bawah. Kita beri harakat jadi H fathah, harakatnya jadi hamasa. Nah, jadi dibaca hamasa. Ulang, hamasa. Sekali lagi, hamasa. Nah, H yang di depan ini seperti ini bentuknya jika dia ada di depan kata. Lalu jika di tengah seperti apa? Kita ambil contoh huruf sin, h, dan jim. Langsung kita buat bersambung. Sin, kepalanya saja ya ambil, lalu buat seperti ini, turun, naik, dan huruf jim, kepala di atas, turun ke bawah perutnya. Nah, dari harokat fathah semua, jadi dibaca sahaja, sahaja. Nah, H di tengah ini seperti angka 8. Seperti angka 8. Sedangkan di depan seperti H seperti biasa.
Lalu yang di akhir, hurufnya ada fa, qaf, dan ha. Langsung kita sambung. Huruf fa sejajarkan, ini ambil kepalanya saja. Lalu qaf ambil kepalanya saja juga. Lalu ha. Kita beri fathah, kasrah, dan fathah. Nah, jadi dibaca fakiha. Ulang, fakiha. Fakiha. Nah, coba perhatikan ha, tetapi tempatnya di akhir. Dia seperti bendera. Seperti bendera. Nah, bedakan dengan yang di depan. Di depan seperti huruf H biasa. Yang di tengah seperti huruf seperti angka 8 tetapi tidak sempurna. Yang terakhir seperti bendera. Nah, ingat ya cara penulisannya. Dan tadi ingat yang sin kepalanya di atas lalu perutnya di bawah. Jim juga kepalanya di atas, perutnya di bawah. Sin kalaunya di huruf sambung menjadi seperti ini. Ambil kepalanya saja. Sama seperti fa dan qaf, ambil kepalanya saja juga. Nah, itu tadi cara menulis huruf hijaiyah bentuk sambung dengan 4 langkah. Nanti 5 langkahnya kita sambung atau kita lanjutkan di minggu depan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ingatkan untuk kalian selalu melatih tulis tangan kalian, apalagi tulis tangan bahasa Arab. Jangan 1 kali 2 kali saja, tetapi ulang terus sampai lebih baik lagi. Sama seperti kalian, Ustazah juga masih belajar dan terus belajar. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.